Luas banget, bener-bener luas. Bayangin, kita cuma setitik kecil di tengah lautan bintang yang nggak ada ujungnya. Setiap titik cahaya yang kita lihat di langit malam itu adalah bintang. Dan banyak dari mereka punya planet-planet yang mengelilingi mereka, sama seperti matahari kita. Isinya juga keren-keren, kayak galaksi. Galaksi-galaksi ini adalah kumpulan besar bintang, gas, dan debu yang terikat oleh gravitasi. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari spiral yang megah hingga elips yang lebih sederhana. Bayangin pulau raksasa, tapi bukan pasir dan air, tapi bintang, gas, dan debu. Nah, itu galaksi. Setiap galaksi bisa punya ratusan miliar bintang, dan masing-masing bintang itu bisa punya planet-planet sendiri. Jadi bisa dibilang galaksi adalah kota besar di alam semesta. Matahari kita, bintang yang kasih kita cahaya, tinggal di galaksi yang namanya Bima Sakti. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang besar dengan lengan-lengan yang berputar keluar dari pusatnya. Di salah satu lengan itu, kita bisa menemukan tata surya kita. Tapi Bima Sakti nggak sendirian. Di luar sana, ada banyak galaksi lain yang juga berputar dan bergerak di ruang angkasa. Mereka membentuk kelompok-kelompok dan superkluster yang saling berinteraksi. Ada miliaran galaksi di luar sana, masing-masing kayak kota bintang yang berputar-putar. Setiap galaksi punya karakteristik uniknya sendiri, dari bentuk hingga komposisi bintang-bintangnya. Ada yang lebih besar dari Bima Sakti, ada juga yang lebih kecil. Galaksi Andromeda misalnya adalah tetangga dekat kita dan lebih besar dari Bima Sakti. Di sisi lain ada galaksi kerdil yang ukurannya jauh lebih kecil. Masing-masing punya cerita, sejarah yang ditulis sama cahaya bintang. Di luasnya ruang angkasa, nemuin galaksi baru itu kayak nemuin kerang di pantai. Bedanya, pantainya panjangnya triliunan kilometer. Tahun 1826, seorang astronom Inggris namanya John Herschel nemuin setitik cahaya redup di rasi bintang Cassiopeia. Titik cahaya ini ternyata galaksi, dikasih nama NGC 147. Penemuan ini ngingetin kita kalau alam semesta kita penuh keajaiban tersembunyi, nunggu buat ditemukan. NGC 147 itu galaksi katai asteroid, artinya lebih kecil dan lebih ringan daripada galaksi spiral kayak Bima Sakti kita. Jaraknya sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Jauh banget, susah dibayangin. Yang bikin NGC 147 menarik, dia bagian dari grup lokal, kumpulan galaksi yang isinya Bima Sakti dan galaksi Andromeda. Bagian 4, tarian gravitasi. Galaksi-galaksi nggak cuma bertebaran sembarangan di ruang angkasa. Mereka tersebar dalam pola yang sangat teratur, membentuk struktur besar yang dikenal sebagai filamen kosmik. Mereka terhubung sama gravitasi, kekuatan tak terlihat yang narik benda-benda jadi satu. Gravitasi ini bekerja seperti benang tak terlihat yang mengikat galaksi-galaksi bersama-sama, menciptakan jaringan kosmik yang rumit. NGC 147 itu sebenarnya satelit dari galaksi Andromeda yang jauh lebih besar. Satelit-satelit ini mengorbit galaksi induknya, terikat oleh tarikan gravitasi yang kuat. Bayangin kayak tarian kosmik, galaksi-galaksi berputar-putar, gerakannya diatur sama tarikan gravitasi. Setiap gerakan mereka adalah bagian dari simfoni besar yang dimainkan oleh alam semesta. Tarian ini udah berlangsung miliaran tahun, membentuk alam semesta yang kita kenal sekarang. Dari awal mula Big Bang hingga saat ini, gravitasi telah menjadi kekuatan pendorong di balik evolusi kosmos. Setiap galaksi memiliki cerita uniknya sendiri, dibentuk oleh tarikan gravitasi dan interaksi dengan galaksi lain. Tarian gravitasi ini terus berlanjut, menciptakan dan menghancurkan, membentuk alam semesta yang selalu berubah. Bagian 5, sensus kosmik. Dengan mempelajari galaksi kayak NGC 147, para astronom bisa belajar banyak tentang gimana galaksi terbentuk dan berkembang. Mereka bisa ngukur jenis-jenis bintang di NGC 147, seberapa cepat bintang-bintang itu bergerak, bahkan seberapa banyak materi gelap yang ada di galaksi itu. Kayak sensus bintang gitu, ngumpulin informasi biar kita ngerti alam semesta secara keseluruhan. Bagian 6, melampaui halaman belakang kita. Menjelajahi galaksi di luar galaksi kita sendiri, bikin kita sadar betapa kecilnya kita. Kita ini bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, alam semesta yang luas dan tua, penuh misteri dan keajaiban. Setiap galaksi yang kita temukan, setiap bintang yang kita analisis, bikin kita semakin dekat untuk ngerti tempat kita di kosmos.
Bagian 7. Pencarian tanpa akhir. Penemuan NGC 147 itu cuma satu langkah kecil dalam penjelajahan kita di alam semesta. Galaksi ini, yang terletak sekitar 25 juta tahun cahaya dari bumi, adalah salah satu dari banyak galaksi yang telah kita temukan. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat untuk memahami asal-usul dan evolusi alam semesta. Masih banyak galaksi lain di luar sana, masing-masing punya cerita unik. Beberapa galaksi adalah spiral yang indah, sementara yang lain adalah elips yang lebih tua dan lebih tenang. Ada juga galaksi tak beraturan yang menantang pemahaman kita tentang bagaimana galaksi terbentuk dan berevolusi. Pencarian untuk memahami pulau-pulau bintang yang jauh ini adalah perjalanan yang akan terus berlanjut untuk generasi-generasi mendatang. Dengan setiap misi baru, kita mengumpulkan lebih banyak data dan memperluas pengetahuan kita tentang kosmos. Teknologi teleskop yang semakin canggih memungkinkan kita melihat lebih jauh dan lebih jelas dari sebelumnya. Dan dengan setiap penemuan baru, kita semakin menghargai keindahan dan keagungan alam semesta tempat kita tinggal. Alam semesta ini penuh dengan misteri dan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Setiap bintang, setiap planet, dan setiap galaksi adalah bagian dari cerita besar yang kita coba pahami. Pencarian ini tidak hanya tentang menemukan apa yang ada di luar sana, tetapi juga tentang memahami tempat kita di dalamnya.